Baik, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yohanes Nahwai, dalam program Faith Bible Minutes, pertemuan setiap hari Selasa. Pertama-tama saya mohon maaf apabila pertemuan hari ini yang sehari mulai pada pukul jam 2 siang, waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 14.00. Namun karena semua ini diadakan dari rumah, dan ini saya langsung dari kamar di mana saya khususkan untuk live saat ini. Jadi puji Tuhan, dalam keadaan seperti ini saya mengoperasikan semuanya sendirian, jadi mohon maaf juga atas keterlambatan 15-16 menit ini sehingga kita bisa live pada saat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kesempatan yang berbahagia ini, walaupun kondisi Jakarta sekarang sedang tinggi-tingginya mengalami pandemi COVID-19 ini, tetapi saya percaya kesempatan yang baik ini, pertemuan Selasa Faith Bible Minutes ini, merupakan pertemuan yang harus tetap kita adakan, supaya Bapak Ibu Saudari tentu yang kebanyakan kalau di DKI Jakarta kita semua di rumah, setidaknya bisa mendapatkan materi-materi yang bisa membangun pertumbuhan iman kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana ada 7 kata dosa dalam bahasa Yunani Koine. Yunani Koine itu adalah Yunani kuno zaman dulu, yang sekarang bahasanya sudah tidak terlalu dipergunakan lagi karena ada beberapa kata-kata yang memang sudah berubah penggunaannya. Sama juga dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang dulu dipakai, sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, maka itu ini adalah pembahasan yang akan seru dan luar biasa di mana Bapak Ibu Saudari bisa mengikutinya dari pertemuan setiap hari Selasa ini. Minggu depan kita akan mulai pada pukul 14.00. Hari ini karena saya mengatur semuanya, saya perlu waktu ternyata 1 jam lebih untuk mempersiapkan semuanya. Baik, puji Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana dari 7 kata dosa yang ada di Perjanjian Baru. 7 kata itu adalah hamartia, hetema, paraptoma, agnoema, kemudian yang kelima parakoe, keenam parabasis, yang ketujuh adalah anomia dan paranomia. Anomia dan paranomia itu sengaja kita gabungkan karena punya akar kata yang sama. Nah, dalam pertemuan termasuk hari ini sampai kepada pertemuan 7 berikutnya, kita akan lihat bagaimana semua ini akan dibahas pada pertemuan hari Selasa. Baik, puji Tuhan. Kita akan mulai pada pembahasan yang pertama ini berbicara tentang hamartia. Nah, kata hamartia ini adalah kata yang sangat banyak sekali digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kata hamartia ini itu selalu digambarkan tentang dosa, atau dosa itu selalu dikatakan dengan pengertian atau definisi hamartia. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudari sering lihat dalam khotbah saya, seringkali mengatakan bahwa dosa itu adalah hamartia. Dan seringkali juga dalam ayat-ayat Alkitab itu tercatat sekitar 200-an pengulangan kata hamartia. Jadi ini bukan saya kurang kerjaan ngitungin satu persatu, tapi memang saya baca dari salah satu sumber, buku-buku pendukung Alkitab pun juga saya baca. Ada yang mengatakan sekitar 170-an kata hamartia ini dikatakan, ada yang mengatakan 221 berdasarkan dari kata dasarnya digunakan dengan kata-kata yang lain. Jadi intinya adalah kata hamartia itu adalah kata yang paling banyak digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Karena kata hamartia itu menggunakan bahasa Yunani. Nah, jadi puji Tuhan. Nah, pertemuan hari ini kita akan bahas bagaimana kata hamartia itu punya makna bagi kita semuanya. Nah, makna yang pertama ini adalah luar biasa sekali. Kalimat yang pertama, arti definisi kata hamartia adalah missing the mark. Artinya kehilangan dari sasaran. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari, saya kasih ilustrasi saja supaya memudahkan kita. Misalnya seorang atlet dalam gelanggang pertandingan, ketika dia harus berlomba itu untuk mencapai garis finish, misalnya dia gagal tidak sampai ke garis finish, maka itu juga bisa dikatakan seperti missing the mark. Kehilangan dari garis tandanya, kehilangan dari tandanya. Jadi dia tidak sampai finish. Atau bisa juga ada yang dikatakan misalnya selain missing the mark, bisa juga dia misalnya pemain sepak bola atau bola basket. Nah, ketika si pemain bola basket itu ingin menembakkan bolanya itu masuk ke dalam keranjang dan ternyata tidak masuk atau luput, itu missing the mark. Begitu, bisa juga pengertiannya hamartia. Atau contoh satu lagi, misalnya seorang pemain sepak bola akan menendang tendangan penalti. Begitu, ketika dia ancang-ancang pengen tendang penalti seperti itu, ternyata bolanya tidak mengenai gawang dan tidak masuk ke dalam gawang tersebut. Itu juga bisa berarti missing the mark.
Yang paling pas ilustrasinya adalah ketika seorang pemanah. Nah, seorang pemanah itu kan ada lingkaran itu, alat yang untuk menentukan poin berapa dia akan mendapatkannya, dan semua pasti pemanah itu mengupayakan supaya bisa memanah tepat ke sasaran di bagian tengahnya. Nah, ternyata itulah gambaran hamartia. Ketika seseorang ingin mencoba menembakkan panahnya begitu, dan ternyata tidak kena dengan tepat sasaran, itu pengertian hamartia. Nah, jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudari, gambaran seperti ini berbicara tentang hamartia, missing the mark. Jadi poin yang pertama itu berbicara tentang missing the mark. Saya catat di sini dalam bahasa Yunani-nya hamartia ini ada 4 makna. Ada 4 kata atau ada 4 pengertian maksud dari kata hamartia itu. Yang pertama adalah missing the mark, kehilangan target, kehilangan sasaran. Nah, sengaja saya bahas ini gunanya supaya Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya bisa memahami bahwa kebanyakan kata dosa di Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata missing the mark, menggunakan kata kehilangan dari sasaran, tidak tepat sasaran, tidak kena targetnya. Berarti dengan pengertian definisi seperti ini, sesungguhnya ini memang pada awalnya belum diarahkan kepada teologi, artinya kepada pengertian tentang iman Kristen. Perlu Bapak Ibu Saudari ketahui bahwa agama Kristen itu kan muncul di abad pertama. Begitu, kira-kira ya pada saat Tuhan Yesus lahir, dihitunglah mulai dari tahun 0 Masehi, begitu. Sekarang sudah tahun 2021, jadi kira-kira 2021 tahun yang lalu, kekristenan ini muncul dengan datangnya Allah menjadi manusia dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Itulah ceritanya menjadi tanda awal kekristenan lahir. Nah, kemudian berikutnya sampai Tuhan Yesus terangkat ke sorga, kemudian gereja berdiri, organisasi gereja juga ada di situ, terbangun, maka disitulah muncul mulai kekristenan. Nah, sebelum abad pertama itu, ratusan tahun sebelumnya, Yunani itu sudah menjadi sebuah kebangsaan yang sangat beradab. Bahkan demokrasi saja, begitu prinsip demokrasi, itu juga dari orang Yunani. Kalau tidak salah, seingat saya juga prinsip republik pun juga itu pengertian muncul dari orang-orang Yunani. Jadi seperti filsuf-filsuf yang terkenal, sebutkanlah misalnya namanya Socrates, Aristoteles, Pluto, begitu. Itu semua ada sebelum, Plato maksud saya, itu ada sebelum zaman Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi dengan kata lain, orang-orang Yunani itu sudah menggunakan bahasa Yunani Koine pada zaman dulu sampai sebelum ke zaman Tuhan Yesus. Begitu. Jadi ketika zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yunani, bahasa Yunani itu sudah tidak asing lagi dipercakapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya memang di daerah Israel, karena memang yang saat itu berkuasa menjajah tanah Israel Timur Tengah sana adalah orang-orang Romawi, maka mereka menggunakan bahasa Latin. Nah, jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudari, bahasa Yunani ini sudah ada dulu sebelum zaman Tuhan Yesus, bahkan sebelum kekristenan itu lahir. Nah, makanya pengertian kurang tepat atau tidak tepat kepada sasaran hamartia itu akhirnya diadopsi, digunakan untuk menggambarkan dalam iman Kristen, khususnya berbicara tentang dosa. Jadi gambaran dosa itu adalah seperti tidak kena sasaran. Nah, dengan mengerti seperti ini, kita akan makin tahu kenapa sih kok sampai harus dikatakan seperti ini, kenapa harus sampai missing the mark, tidak kena sasaran. Gambarannya seperti dalam hidup kita ini. Jadi Tuhan Allah dalam kitab Kejadian pasal pertama, kedua, di sana sudah dikisahkan bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia itu supaya manusia bisa beranak cucu memenuhi bumi. Pengurus bumi ini, itulah targetnya Allah bagi manusia. Nah, di antara mencapai targetnya itu, Tuhan Allah sengaja memberikan cobaan dan tantangan untuk menguji apakah manusia itu bisa kena sasaran atau tidak. Nah, makanya ditaruhlah pohon di tengah taman. Pohon di tengah taman Eden itu adalah pohon yang dilarang, tidak boleh dimakan. Dan Tuhan berfirman kepada Adam, Adam, semua pohon yang berbuah dalam taman Eden ini boleh kau makan buahnya. Tetapi ada satu pohon yang di tengah taman, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada saat engkau makan, engkau akan mati. Nah, itulah targetnya. Targetnya tidak boleh makan, sederhana. Target yang lebih utamanya bukan sekedar tidak makan buah yang dilarang itu. Karena begitu banyak pohon-pohon yang ada di taman Eden yang berbuah. Adam bisa pilih kok buahnya yang begitu banyak.
Ya, saya nggak tahu apakah pohon durian saat itu ada atau tidak ya, begitu. Atau mungkin bisa saja ada, karena dari Taman Eden lah akhirnya muncul ke seluruh pelosok bumi ini, buah-buahan ada di daerah-daerah yang lain, begitu. Oke, balik lagi, jangan fokus kepada durian, tapi fokus kepada pengertian tentang target Allah bagi Adam, bagi manusia. Nah, kita semua sudah tahu ceritanya, masuk sampai Kejadian pasal 3, akhirnya sesudah Adam dan Hawa ada, menjadi suami istri, sudah diberkati Tuhan, disitulah muncul dosa. Pada saat dosa itu muncul, inilah pengertiannya. Makanya dari orang-orang Yunani menggambarkan Adam dan Hawa pada zaman dulu itu, Adam dan Hawa tidak memenuhi target. Adam dan Hawa itu kehilangan dari targetnya. Makanya mereka itu dikatakan hamartia, missing the mark. Harusnya mereka tuh nggak makan buah yang dilarang itu. Tapi karena mereka memakannya, jadi kehilangan dari targetnya. Itu bukan target Tuhan Allah. Targetnya Tuhan Allah, urus bumi ini, makan buah yang lain. Kenapa harus makan buah yang aku larang? Nah, itulah gambarannya missing the mark. Jadi, aplikasi dalam kehidupan kita sekarang adalah, Tuhan menargetkan dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, Jemaat GB Mount Saron, atau siapapun yang mengikuti live streaming ini, atau nanti rekaman ulangnya. Faith Bible Minutes ini juga bertujuan mengajar tentang Alkitab, sekaligus mengajak kita untuk bertobat. Nah, makanya ajakan untuk bertobat dari pengertian tentang kata dosa yang pertama, hamartia ini adalah bagaimana Bapak, Ibu, Saudari semuanya jangan sampai kehilangan target. Nah, dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, target Tuhan Allah bagi kita semua adalah supaya kita bisa menjadi terang. Supaya kita bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Itu targetnya. Jadi Tuhan Allah waktu naik terangkat ke sorga, akan terangkat ke sorga itu, Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu panggilan untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudari, maaf kata kalau berdasarkan pengertian dari hamartia, missing the mark, berarti Tuhan waktu terangkat ke sorga, menargetkan kita semua supaya bisa memberitakan Injil kepada orang-orang. Itulah targetnya. Berarti kalau sekarang kita menyadari hal ini, pengertian hamartia artinya kehilangan dari targetnya itu, maka itu masuk kategori dosa. Berarti maaf kata harus belak-belakan saya berkata, kalau kita tidak memberitakan Injil, maka itu termasuk dosa. Saya ulangi sekali lagi, berdasarkan pengertian missing the mark, sekaligus kita juga tahu target Tuhan Allah bagi kehidupan kita semua sesudah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, adalah memberitakan Injil, maka itu kita semua harus tahu bahwa kita ini ditargetkan untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Nah, makanya Bapak Ibu Saudari, ini bukan bicara soal, oh Pak Pendeta, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan sekolah Alkitab, saya kan bukan guru sekolah minggu, saya kan bukan pelayan, saya cuma jemaat biasa. Misalnya ada yang berkata seperti itu. Tapi yang saya mau katakan adalah bukan soal jabatan di gereja. Semua orang Kristen, baik pelayan maupun bukan pelayan, yang adalah jemaat biasa, baik pendeta maupun jemaat biasa, baik dia itu hamba Tuhan, misionaris, atau umat biasa, semua diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu targetnya. Makanya dalam beberapa waktu yang lalu di gereja kita, ketika perjamuan kudus, saya waktu itu berkata kepada Pendeta Yakob Nahuai, saya berkata begini, bagaimana kalau di pembacaan surat 1 Korintus itu, ketika kita membacakan tentang perjamuan kudus, ayatnya di sana, boleh nggak kita lanjut lagi sampai ayat yang satu lagi? Karena waktu itu ayat yang satu lagi itu selama dulu itu tidak pernah dibaca oleh Pendeta Yakob. Kalimatnya itu berbunyi seperti ini, barang siapa makan dan minum dari tubuh Kristus ini, tetapi dia tidak, barang siapa makan dan tubuh Kristus ini, maka dia harus memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Dan ketika saya mengusulkan kalimat itu, Pendeta Yakob setuju dan berkata, oh iya ya, ayat ini juga perlu dibacakan dalam rangka waktu kita angkat roti, kita makan, kita minum anggur, kita angkat anggur, lalu kita minum, kalimat itu dibaca. Jadi kita yang makan dan minum roti dan anggur ini harus memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karena itu targetnya. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita semua ditargetkan, kita diselamatkan, kita dipisahkan dari gelap, untuk dibalikan lagi ke dalam gelap. Supaya di kegelapan itu kita menghadirkan terang.
Nah, menghadirkan terang itu banyak aplikasinya. Misalnya kita ini dulu yang tadinya gelap, berdosa. Kemudian kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Kita jadi masuk surga, mendapatkan jaminan kehidupan kekal karena dosa kita diampuni karena kita percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, makanya dari pengertian seperti itu, kita yang sudah diselamatkan, mau Tuhan targetkan balik ke dunia lagi untuk menjadi terang di sana. Salah satu aplikasinya berarti target kehidupan kita adalah kalau saya sebagai seorang dokter di rumah sakit, klinik, poliklinik, puskesmas, dimanapun itu saya berada, berarti saya ditargetkan Tuhan untuk menghadirkan Tuhan Yesus di situ. Dengan cara apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tanggung jawab, melayani pasien dengan baik, bukan melayani pasien berdasarkan kelas ekonominya, warna kulitnya. Bukan begitu. Target Tuhan Allah tidak ke sana. Sebagai bisnismen misalnya, Tuhan Allah menargetkan kita semua supaya kita dapat berbisnis dengan baik, kita taat dengan pajak, karena pajak kita menolong negara ini. Sama seperti kita semua, saya pun ikut membayar pajak loh, Bapak Ibu Saudari terkasih. Jadi saya bangga dengan diri saya sendiri juga. Ketika saat pandemi seperti ini, pemerintah membagikan vaksin COVID-19 secara gratis. Uangnya dari mana? Tentu dari pajak. Berarti saya bersyukur, Tuhan terima kasih, walaupun pajak saya jauh kecil dibandingkan dengan orang-orang lain. Apalagi dengan orang-orang yang punya perusahaan, dengan pekerja-pekerja. Tentu pajak saya berbeda, karena saya pendeta. Begitu. Tetapi setidaknya saya bersyukur, saya bisa berpartisipasi, ikut membayar pajak. Sehingga bisa setidaknya punya andil lah berapa persen kecil untuk vaksinasi ini bisa gratis. Sekedar informasi Bapak Ibu Saudari, hari ini Presiden sudah bikin pengumuman melalui video conference bahwa vaksin merek Sinovac itu sudah bisa diberikan kepada anak umur 12 tahun sampai umur 17 tahun. Ini kabar yang baik loh, dan vaksin ini akan diberikan secara gratis. Kita akan tunggu saja kapan pemerintah akan membuat kesempatan itu terbuka, sehingga anak-anak yang umur 12 sampai kepada 17 itu sudah bisa divaksin. Dengan kata lain, itu usia SMP sampai kepada usia SMA. Kalau kemarin 18 tahun sampai 59, artinya mulai dari yang kuliah sampai yang kerja, menuju lansia. Begitu. Jadi puji Tuhan, ini gambarannya loh, bahwa kita semua ini punya peranan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, memberitakan nama Tuhan Yesus dengan cara itu. Jangan sampai kita ini, misalnya contoh lagi, kita menjadi pejabat negara. Kita menjadi anak Tuhan. Orang sudah tahu kita orang Kristen. Apalagi zaman sekarang media sosial, kemajuan teknologi begitu pesat. Kita semua akan ketahuan karena kita Kristen. Misalnya contoh, kita menjadi pejabat negara. Ketika kita dilantik, itu ada namanya sumpah jabatan. Dan ketika ada sumpah jabatan itu, masing-masing menteri atau masing-masing pejabat, gubernur, sampai kepada tingkat apapun begitu, itu akan dilantik, akan nyatakan sumpah jabatan. Ketika diminta sumpah jabatan itu, saya kalau lihat di televisi, biasanya dikelompokkan, grup yang ini yang agamanya Islam, grup ini agamanya Kristen, grup ini agamanya Katolik, grup ini agamanya yang Buddha, begitu, yang ini Konghucu misalnya. Nah, itu semua sudah dibagi per baris, per kelompok. Dan ketika itu kan kamera akan men-shoot, menunjukkan siapa saja dari baris-baris itu. Sehingga ketahuanlah, oh yang Kristen itu menterinya ini saja. Oh yang Kristen itu gubernur ini loh. Oh yang Kristen itu ini ketahuan. Nah, dari sejak situ masyarakat sudah tahu bahwa kita ini orang-orang Kristen. Nah, di situ kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi ya dengan kata lain kita harus jadi, misalnya menjadi menteri, jadi gubernur, jadi pejabat, harus menjadi pejabat yang jujur, tidak korupsi, menjadi pejabat yang memikirkan rakyat, memikirkan kepentingan orang banyak, bukan mementingkan diri sendiri, partai, ataupun apapun. Tapi semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat. Itulah kita dipanggil untuk menceritakan Tuhan Yesus. Itu baru satu poin kecil loh dari kita bagaimana memberitakan kematian Tuhan. Belum lagi yang kedua, tutur kata kita. Bagaimana tutur kata kita berjumpa dengan orang. Bagaimana waktu mood kita tidak enak. Mood kita lagi nggak bagus, lagi bete, bad mood, bad temper, begitu. Mood kita lagi, gue lagi nggak enak nih, pengen marah, gitu, pengen makan orang. Nah, pada saat seperti itu, kita tetap, target kita adalah menceritakan Tuhan Yesus dengan tutur kata kita.
Nah, ketika kita tidak menuturkan kata-kata yang baik, sehingga orang berkata, "Ih, orang Kristen kok ngomongnya begitu ya?" Berarti kita hamartia, missing the mark. Makanya ini sangat penting, perlu kita bahas dan perlu dipahami. Contoh lagi, misal sebagai seorang siswa, mahasiswa, mahasiswi, siswi, kita semua ini juga harus menunjukkan prestasi yang bagus, ulangan gak nyontek, ujian juga dengan sungguh-sungguh kita belajar, mendapatkan predikat yang terbaik. Itu tugas panggilan kita. Jangan sampai dicap bahwa anak orang Kristen mah bodoh-bodoh. Begitu, nggak ada yang ranking-ranking, semua belajarnya nggak sungguh-sungguh, maunya bolos dulu. Nggak seperti itu dong. Supaya orang tuh bisa tahu bagaimana orang Kristen tuh baik-baik, orang Kristen tuh jujur-jujur, orang Kristen tuh sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh belajar. Itu targetnya. Belum lagi sekarang masuk ke dunia maya. Bagaimana dengan postingan kita di media sosial? Apakah postingan kita itu meninggikan Tuhan Yesus? Atau kebanyakan cuma ngomongin orang, ngomongin perasaan hati, marah-marah? Ini kan sangat disayangkan kalau orang Kristen seperti itu. Ngomong di Twitter, dengan harapan di Twitter karena nggak ada yang banyak orang lihat, ngomong seenaknya, begitu sampai aduh kadang-kadang kita ngomong kata-kata yang menurut saya seharusnya nggak diucapkan, itu juga bisa diucapkan di situ. Jadi inilah gambarannya loh. Kalau kita mau memberitakan Tuhan Yesus, memang tidak selalu harus berbicara kepada orang, ayo bertobat lu, kerajaan Allah sudah dekat, percaya dengan Tuhan Yesus. Bukan itu saja, tapi juga dengan perilaku kita, tutur kata kita. Nah, itu semua juga menggambarkan kita sebagai orang Kristen. Ya tentu pemberitaan kabar baiknya adalah, yang paling besar adalah kita membawa jiwa baru kenal kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam serial khotbah minggu beberapa saat yang ke depan, nanti kita akan bahas tentang penginjilan. Kalau nggak salah minggu besok, kita akan bahas tentang penginjilan, bertepatan dengan perjamuan kudus untuk hari minggu besok. Jadi, aduh pas sekali deh topik tentang hari ini. Baik, puji Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan menargetkan untuk kita semua memuliakan Tuhan. Itulah targetnya. Jadi kalau kita tidak kena target dalam memuliakan Tuhan dalam hidup kita, hidup di media sosial kita, maka kita hamartia. Kita meleset, missing the mark. Berarti kita berdosa. Ini belak-belakan, begitu. Oke? Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Kemudian berikutnya lagi adalah, selain daripada missing the mark, itu juga artinya yang kedua adalah a fault. Sebuah pelanggaran. Atau sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran. Bisa juga failure, artinya kegagalan. Jadi ketika itu, kata hamartia, tergantung penggunaannya bisa dikatakan sebagai kegagalan. Contoh, Matius 1 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, gambaran itu adalah dari dosa. Dosa itu di situ artinya adalah fault, pelanggaran atau kegagalan. Jadi itu keren sekali loh dari ayat Matius 1 ayat 21 ini. Jadi malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, Maria, kamu akan mengandung juru selamat yang akan menebus dosa manusia dari Adam sampai zaman engkau saat ini. Sekitar kalau nggak salah itu tenggat waktunya 4.000-an tahun kalau nggak salah begitu, 4.000 atau 5.000 tahun. Jadi itu semua orang yang berdosa mau ditebus dosanya. Apa ditebus dosanya? Pelanggarannya, kesalahannya. Nah itulah dosa. Jadi balik ke dalam kehidupan kita. Sekarang apa makna ini? Pengertian yang kedua dalam diri kita. Kalau kita gagal dalam melaksanakan firman Tuhan, itu masuk kategori dosa loh. Makanya, di sini Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma, aku ingin melakukan di rohku kebaikan. Tapi dalam jasmaniku ini, fisikku, justru aku melakukan kejahatan. Itu menjadi gambaran bagaimana kita semua ini harus mencoba terus melakukan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, semampu-mampunya untuk melaksanakan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu sebanyak mungkin bisa kita lakukan. Selebihnya yang sudah kita tidak sanggup lakukan lagi, disitulah Tuhan berperkara. Tuhan melihat kesungguhan hati kita sebagaimana kita mau belajar taat. Dari kesungguhan hati itu, Tuhan akan menilai kesungguhan hati kita. Sehingga dosa-dosa lain yang belum bisa kita lakukan, kita tinggalkan, itu semua Tuhan ampuni. Makanya ini penting loh pembahasan hari ini, Bapak Ibu Saudari terkasih. Jadi ulangi sekali lagi ya. Misalnya contoh saya, punya 5 dosa. Begitu, saya upayakan semua, Tuhan aku mau tinggalkan dosa ini, berhasil. Tuhan aku tinggalkan dosa ini, berhasil. Tuhan aku tinggalkan dosa ini, berhasil. Tuhan aku tinggalkan dosa ini, masih muncul lagi. Masih muncul lagi, aku terus mencoba. Yang satu lagi, Tuhan aku nggak sanggup.
tapi Tuhan akan lihat bagaimana kesungguhan hati saya untuk berjuang melawan 5 dosa ini. Begitu, disitulah Tuhan akan menilai kita. Jadi memang tetap itu masuk kategori dosa, tapi dosanya itu sudah diampuni. Dengan kata lain, ini bukan saya bicara tentang hyper grace, begitu. Pengampunan yang kebablasan, bukan. Maksudnya adalah begini, kita jujur saja dengan tubuh jasmania kita ini, kita tidak bisa melawan dosa. Paulus saja mengakuinya. Saya juga sebagai pendeta, sebagai gembala juga banyak dosa kok, begitu. Pengen mengasihi orang, nggak boleh mengutuk, tapi ketika ada orang jahat sama saya, dalam hati saya pun udah ngutukin dia. Langsung saya sadar, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Mencoba terus gagal, mencoba terus gagal. Berperang lawan pikiran kita, begitu. Ketemu dengan orang yang kita benci, ketemu dengan orang yang menyakiti saya, menyakiti istri saya, menyakiti ayah saya, begitu. Nah, itu kan kita jengkel sekali. Nah, kita berjuang semuanya di situ. Nah, Tuhan akan melihat seberapa banyak kita mencoba menanggalkan failure kita. Pelanggaran itu, disitulah Tuhan akan perhitungkan. Ayo Bapak Ibu Saudari jemaat terkasih, khusus jemaat GB Morsaran, berjuang terus melawan dosa. Berjuang terus untuk kita melakukan firman Tuhan. Itulah targetnya. Keluar dari firman Tuhan, maka di situ keluar dari target. Maka di situ hamartia, kegagalan untuk melaksanakan firman Tuhan. Yang ketiga, pengertian yang ketiga adalah guilt, rasa salah, atau juga bisa sin, dosa. Nah ini sama, makanya waktu kita berdosa, kita rasa bersalah kan? Sama juga dengan Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa sudah memakan buah yang dilarang itu, firman Tuhan berkata di Kejadian pasal 3, Tuhan Allah turun ke Taman Eden, bunyi langkah kakinya terdengar, gambarannya hadirat Tuhan terasa. Lalu Adam dan Hawa karena sudah melanggar, sudah hamartia, sudah merasa berdosa, maka di situ Adam sembunyi. Nah, ketika itu Adam ditanya sama Tuhan, Adam, di manakah engkau? Jawabannya sederhana, bukan berarti Tuhan tidak tahu Adam ngumpet di pohon yang mana, Hawa sembunyi di semak-semak yang mana, Tuhan tahu. Cuman Tuhan mau berkata bahwa Adam, di manakah engkau? Kenapa dari sebelum-sebelumnya aku turun ke Taman Eden ini, berkomunikasi dengan engkau nggak pernah ngumpet, kok kenapa sekarang engkau ngumpet? Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini Tuhan, dialah yang menyuruh aku memakan buah yang dilarang itu. Hawa juga nggak mau kalah. Ular itu yang membujuk aku. Itulah gambaran kesalahan mau dilimpahkan kepada orang lain. Itulah gambaran tentang dosa. Jadi hamartia itu artinya guilt, rasa bersalah. Dosa. Makanya sering kan waktu kita berdosa, kita rasa bersalah sama Tuhan. Waktu kita mau berdoa, Tuhan, aduh kok kayaknya aku ini nggak layak ya. Kok kayaknya aku gimana ya. Pengen pergi ke gereja dulu sebelum pandemi, kita berkata, aduh kayaknya aku nggak layak ya pergi ke gereja. Itulah gambarannya. Makanya hamartia itu juga bisa berarti guilt, rasa bersalah, bisa juga artinya sin. Izinkan saya baca dari kitab Ibrani 12 ayat yang pertama, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dosa di situ artinya guilt, rasa bersalah kita. Makanya waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, rasa bersalah kita tuh banyak sekali. Ada banyak juga dosa-dosa di masa lalu yang saya juga sesali, dan saya juga berkata, aduh kenapa ya dulu saya lakukan ini ya? Aduh kenapa ya saya bisa kejeblos? Aduh saya kenapa ya kok bisa tergelincir? Kenapa ya saya nggak bertobat sungguh-sungguh pada waktu itu? Nah kenapa ya saya nggak mengampuni orang ini ya dulu ya? Nah banyak dosa-dosa di masa lalu yang kita rasa sudah, aduh udah nggak bisa lagi deh. Itu perasaan itu udah menghantui kita, mengikat kita. Nah, ini gambaran dari guilt. Makanya di sini di Ibrani 12 ayat 1, udah tanggalkan itu semua. Beban dosa yang merintangi. Kan ada lagunya tuh ya. Mari kita berlari sampai ke tujuan, tanggalkanlah segala dosa yang merintangi. Nah, itu ada lagunya tuh. Nah, ini gambarannya. Perasaan bersalah itu adalah hamartia. Makanya waktu kita berdosa, ada ikatan untuk kita berdosa. Makanya dari sekarang kita belajar dari pengertian yang dosa yang ketiga ini. Makanya buat kita semua harus pikir, jaga diri baik-baik. Jangan sampai kita melakukan dosa, karena nanti dosa akan mengikat perasaan kita. Kita akan merasa bersalah karena dosa tersebut. Makanya Bapak Ibu Saudari,
jaga diri baik-baik, laksanakan firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, dengar suara Tuhan dalam doa kita. Suara Tuhan gak kedengeran Pak Pendeta, suara Tuhan tuh kedengeran waktu kita baca Alkitab. Jadi waktu kita baca ayat, itu suara Tuhan. Oke? Yang terakhir, pengertian keempat tentang dosa adalah offense. Offense itu adalah pelanggaran, sama juga Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, offense itu artinya pelanggaran. Nyeselin begitu dalam bahasa Indonesia sehari-harinya begitulah. Dia ini godekin, gitu. Pokoknya aduh, ini ada saya punya sahabat, pokoknya selalu nyakitin hati saya terus. Nah, itu gambaran dari dosa. Kata yang dipakai juga sama. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata di sini, apabila saudaramu berbuat hamartia terhadap engkau, artinya itu ada offense, pelanggaran. Gue gak suka sama dia. Karena apa? Nama baik saya dihancurkan. Fitnah. Nama saya juga istri, anak-anak, semuanya difitnah. Dia melakukan pelanggaran sama saya. Awas ya, saya tuntut ya. Nah, itu pelanggaran, sama juga pengertiannya hamartia. Nah, jadi ayat ini luar biasa sekali. Tuhan Yesus berkata, apabila seorang saudaramu, sesama orang Israel, sesama orang Yahudi, dia buat jahat sama engkau. Itu dikatakan dia berbuat hamartia sama engkau. Pelanggaran. Nah, makanya disitulah sama gambaran dengan kehidupan kita. Kalau kita melanggar firman Tuhan, itulah hamartia. Jadi kalau kita sesama manusia saja, misalnya dia bikin kita marah, maka itu adalah offense, pelanggaran. Begitu. Kita juga, definisinya juga adalah hamartia. Demikian juga dengan Tuhan. Setiap yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah offense buat Tuhan, adalah pelanggaran buat Tuhan. Maka di situ adalah hamartia. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari, 4 topik tentang khotbah atau 4 topik tentang dosa, maksud saya, ini berbicara tentang hal-hal yang sudah kita jelaskan itu. Biarlah apa yang sudah dibahas ini boleh menolong kita semua. Akhir kata saya simpulkan saja bahwa 4 makna dari kata hamartia dalam Alkitab bahasa Yunani Koine, artinya dalam bahasa Yunani kuno. Yang pertama adalah missing the mark, artinya kehilangan dari sasaran, kehilangan target. Yang kedua, a fault, sebuah pelanggaran, atau a failure, sebuah kegagalan. Kemudian bisa artinya guilt, rasa bersalah. Bisa artinya juga yang ketiga itu ada selain guilt, rasa bersalah, artinya juga sin, dosa itu sendiri. Yang keempat adalah offense, pelanggaran. Jadi dengan mengerti pengertian tentang hamartia ini, maka saya percaya, saya, Bapak Ibu Saudari semuanya, perlu menjaga diri kita baik-baik, supaya kehidupan kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah makna tentang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak keluar dari sasarannya Tuhan, tidak keluar dari targetnya Tuhan, kita juga tidak melakukan kesalahan kepada Tuhan, tidak melakukan kegagalan dalam melaksanakan firman, kita juga tidak terikat dengan rasa bersalah karena dosa. Yang keempat, kita juga tidak berbuat kesalahan kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang sudah kita bahas ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudari terkasih. Kita akan jumpa hari Kamis besok untuk Faith Minutes Live. Kita akan membahas sebuah pembahasan yang luar biasa sekali, di mana kita akan belajar supaya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan diri kita sendiri, supaya kita bisa memproduksi sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memenuhi panggilan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang, menjadi garam. Jadi ibadah minggu besok juga berbicara tentang penginjilan. Pastikan Bapak Ibu Saudari jemaat terkasih mengikuti ibadah minggu 4 kali yang diadakan secara live streaming, sekaligus ada perjamuan kudus. Saya akan berkhotbah kembali di tempat ini, di ruangan yang sama, karena sudah disetting semuanya, gereja ditutup, full lockdown. Jadi tidak ada pelayan yang terlibat dalam melayani. Puji Tuhan, hari ini masih bisa kita tetap mengadakan live streaming, membahas tentang Faith Bible Meets ini adalah serial yang baru untuk pertemuan studi Alkitab kita setiap hari Selasa. Kita akan jumpa lagi setiap hari Selasa untuk pertemuan 6 minggu ke depan, 6 Selasa ke depan, di mana kita akan membahas ini semua kata-kata tentang dosa dari bahasa Yunani. Baik, izinkan saya berdoa menutup sekaligus berdoa bagi kita semuanya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah memimpin pertemuan kami hari ini. Kami boleh memulai sebuah rangkaian serial yang terbaru berbicara tentang 7 kata dosa dalam bahasa Yunani. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan, pembahasan yang pertama ini, membuat kami mengerti, sehingga kami perlu menjaga diri kami supaya kami dapat memenuhi target Tuhan. Tuhan juga bantu kami supaya dalam kehidupan kami tidak missing the mark.
kami tidak kehilangan sasaran. Semuanya harus tepat dengan sasaran. Artinya, kami melaksanakan firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan, serta kami membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Itulah target Tuhan bagi kehidupan kami. Bantu kami Tuhan supaya kami tidak melakukan fault atau failure, pelanggaran atau kegagalan. Biarlah kami bisa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak merasa guilt, supaya kami tidak merasa bersalah. Inilah target Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak melakukan pelanggaran, offense kepada Tuhan. Maka itu bantu kami, Roh Kudus urapi kami, supaya kami semua bisa, biar Tuhan memberkati kami semua. Kami yang punya beban pergumulan hidup, Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga yang sakit, lemah tubuh, bahkan yang terkena dengan COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami berdoa untuk gereja kami GBI Mall Saran Jakarta yang terus mengupayakan supaya dapat membagikan 3 acara dalam 1 hari Minggu, dalam 1 minggu, sehingga setiap jemaat dapat diberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berkati juga bangsa Indonesia, dan kami berterima kasih kalau saat ini Presiden sudah mengumumkan bahwa anak kecil umur 12, anak remaja 12-17 tahun sudah bisa divaksin dengan merek Sinovac. Tuhan juga tolong supaya setiap hari target jutaan manusia dapat divaksin itu tercapai untuk seluruh warga Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, mengalaskan doa kami hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tetap menggunakan masker, laksanakan 3M, bahkan bukan 3M lagi, sekarang sudah 5M. 3M yang pertama itu adalah menggunakan masker. Masker sekarang harus pakainya di double, Bapak Ibu Saudari. Di kompleks rumah saya saja per hari ini, tadi rukun warga RW sudah memberikan selebaran kertas pengumuman bahwa kita sudah dalam kompleks rumah, sudah lockdown. Jadi orang-orang sudah tidak boleh lagi olahraga keluar rumah. Oh, semua harus olahraga di dalam rumah, di dalam pekarangan rumah sendiri. Kemudian berikutnya apalagi tuh ya pengumumannya, orang-orang kalau mau keluar misalnya itu tentu nggak boleh olahraga, misal mau pergi atau sekedar nyiram tanaman atau apalah begitu, pokok orang yang keluar rumah mereka harus pakai masker double. Bahkan sampai dikatakan tukang-tukang yang sedang kerja renovasi rumah, bangun rumah begitu, tukang pun juga harus pakai masker double. Bahkan kalau tukangnya ketahuan tidak pakai masker double, itu akan di stop begitu. Jadi RW-nya saya galak juga begitu, akan di stop dan selama 14 hari karantina, nggak boleh kerja 14 hari berikutnya. Bayangkan, tertunda lah pembangunan rumah. Maka itu Bapak Ibu Saudari, gunakan masker double. Saya sudah kontak dengan Dr. Mulyadi Teja Pranata, beliau Kepala Klinik Mawar Saron Jakarta. Memang beliau juga sudah mengatakan seperti anjuran pemerintah, pakai masker medis di dalamnya, kemudian baru masker kain di luarnya. Itu lebih ampuh dalam menangkal virus COVID-19. Walaupun itu juga tidak menjadi jaminan. Makanya ada M yang kedua, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Lalu ada M yang ketiga, yaitu apa? Menjaga jarak. Lalu ada lagi M yang keempat, mengurangi mobilitas. Artinya jangan keluar rumah kalau memang tidak urgent, tidak sangat penting. Udah di rumah aja dulu. Sekarang kondisi sedang parah-parahnya untuk DKI Jakarta. Dan tentu varian Delta yang dari India ini juga tidak main-main, penyebaran cepat sekali. Nah makanya kemudian yang M yang kelima itu saya lupa begitu. Tapi setidaknya mari kita jaga diri kita, pergunakan masker, dan kalau memang tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Kondisi lagi sedang seperti ini. Yang terakhir, saya mau dorong Bapak Ibu Saudari supaya bisa mengambil program vaksinasi. Ketika nanti anak saya yang pertama, tanggal 18 Juli besok, dia akan berusia 12 tahun, maka saya akan membawa dia nanti, moga-moga bisa dibantu untuk mendapatkan vaksinasi seperti masyarakat pada umumnya. Baik, puji Tuhan, biarlah apa yang sudah kita bahas pada hari ini boleh menolong, memberkati kita semuanya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.